Allah. Ya Allah. Awas, hei. Yang sabar Mbak, ya Allah, lagi tolongin ya Mbak ya. Assalamualaikum, alaikum, ya. Assalamualaikum, alaikum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Gua Merdi dan juga Holiday sekarang harus ketemu sama klien kita yang namanya Esti. Ini sebenarnya kan memang bukan kasus yang harus kita tanganin sekarang juga gitu loh, ya kan gitu. Karena memang kita baru dapat kabar ini dari kemarin malam gitu lah. Tapi buat kita gitu lah, kita ngebahas ini, kita dari host dan juga dari pihak Trans TV dan juga katakan putus Trans TV gitu loh, memang menganggap ini masalah yang memang harus untuk segera dibantu sama kita gitu, karena berhubungan dengan apa ya ini. Jadi klien kita ini dia ngelapor sama kita kalau orang tuanya dia gitu lah, bapaknya itu ngalamin sebuah depresi tingkat tinggi gitu lah, dan sering mencoba untuk bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Meskipun kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal, tapi ketika manusia itu sendiri menghukum dirinya dan mendekati dengan pertaruh nyawa, itu kan bahaya ya. Itu dia gitu. Makanya sekarang kita udah ngeset di situ, kita pengen ketemu sama dia dan kita berharap semuanya bisa berjalan baik. Amin. Dan kita bisa ngebantuin teman-teman kita. Pas lagi jalan juga kita juga masih nggak tahu nih kayak rumahnya yang mana. Ini kali rumahnya ya. Assalamualaikum. Emang ini? Ini nomor 18. Tapi nggak ada orangnya. Assalamualaikum. Emang ini beneran? Dio mana ya? Assalamualaikum. Hesti. Kayaknya nggak ada orang di rumah deh. Assalamualaikum. Makanya di mana? Mau telepon aja. Tiba-tiba yang bikin gue kaget ada seorang ibu lari-lari ke arah kita. Terus ini orang kelihatan banget kalau dia tuh panik gitu. Telepon aja kali ya? Bu, tahu rumahnya Hesti nggak? Ini rumahnya Hesti, Mas. Terus? Tapi bapaknya lagi di pinggir kali mau bunuh diri, Mas. Mana sakit kali mana? Ini sakit. Yang kepikiran buat gua pada saat itu adalah gua harus bantu dia. Udah, titik. Mana ibunya tadi? Di sebelah mana, Bu? Itu tuh, Pak. Yang itu? Oh, itu tuh. Nyampe di pinggir kali itu kita ngeliat ada sebuah jembatan gitu, dan di situ ada udah rame banget orang gitu. Mana? Bapak udah sanggup lagi, nak. Bapak udah malu. Bapak udah gak bisa biayain kamu lagi, nak. Bapak nggak boleh ngomong gitu, Pak. Baik, Bapak mati. Nggak boleh, Pak. Esti sayang sama Bapak. Bapak udah gak bisa biayain kamu, nak. Nggak boleh, Pak. Bapak tak. Kita berusaha untuk secepat mungkin nyampe di situ gitu. Tapi sebelum kita nyampe di posisinya Esti, kita ngelihat orang tuanya dia udah terjun dari jembatan itu ke Sungai Ciliwung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dibantuin dong, bantuin. Kita tolongin. Bantuin di sana, bantuin. Ya Allah. Ya Allah. Awas, hei. Yang sabar Mbak, ya Allah, lagi tolongin ya Mbak ya. Sampai akhirnya gue nyuruh Komo sama Odi dan tim Katakan Putus juga buat kayak tolong ini ditolongin deh ayahnya supaya selamat. Dan gue nggak tahu kenapa, mungkin Allah masih sayang dan Allah masih memberikan mukjizatnya nih kepada ayahnya si Esti ini. Terdamparlah dia di pinggir kali. Tarik. Angkat. Oke. Bapak. Air dong, air ambil, air. Yuk, air mana, Pak? Jangan, Pak. Ngapain, Pak? Ayo, Pak, nyebut, Pak. Oke, yuk, waspada. Yuk, nyebut, Pak. Nyebut, Pak. Oke. Yuk, nyebut, Pak. Oke. Iya. Nyebut, Pak. Oke. Astagfirullahaladzim, Pak. Istighfar ya. Pak. Oke, Bapak ngapain kayak gini, Pak? Jangan, Pak. Oke, apapun masalah kita pasti semua bisa diselesain, Pak. Jangan nyelesain masalah dengan cara seperti ini, Pak. Itu anak Bapak ada di situ. Anaknya mana? Esti, anaknya mana anaknya? Anaknya, panggil anaknya Mary. Sampai akhirnya ditolongin dan berhasil selamat ayah ini. Gue sama Hesti langsung lari
kita langsung kejar ayahnya Esti, kita mau ngeliat kondisinya gimana. Yuk. Oke. Yuk sini. Oke, nyebut Pak, nyebut. Oke. Pak. Ya Allah. Udah tenangin dulu Tenang, Pak. Bapak, Istighfar, tenangin Pak. dulu. Allah. Istighfar, oke. Allah. Istighfar. Jangan tinggalin Esti, Pak. Esti sayang sama Bapak. Bapak jangan ngomong kayak gitu, Pak. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu. Oke, jangan. Bapak sayang nggak sama anak Bapak. Bapak sayang nggak sama anak Bapak. Dia sayang banget sama Bapak. Dia nggak mau kehilangan Bapak. Bapak jangan kayak gini. Oke, yuk. Pikirin Esti, Pak. Ya, Pak. Air. Pak, istighfar, Pak. Ingat Allah, Pak. Ini semuanya takdir, Pak. Cobaan, ujian. Kalaupun punya masalah besar, ingat anak, Pak. Berjuanglah untuk anak. Jangan ngorbanin diri sendiri, Pak. Ya Allah. Pak, bunuh diri itu kufur nikmat, Pak. Kufur nikmat, dosanya besar sekali. Bisa nggak diampuni. Bisa kekal di neraka. Astagfirullahaladzim. Jangan lagi, Pak, ya. Bunuh diri itu dalam Islam termasuk dosa yang sangat besar. Karena termasuk kufur nikmat. Allah sangat membenci orang-orang yang bunuh diri. Ini anaknya sangat sayang sekali sama Bapak. Allah, ya Allah. Saya sudah tidak bisa membiayai anak dan istri saya lagi. Lebih baik saya mati hasil. Pak, rezeki itu ada di tangan Allah, Pak. Rezeki itu ada di tangan Allah. Yang penting kita berusaha, Pak. Oke. Yuk, dibantu. Oke, yuk dibantu dong. Tim bantu yuk. Oke, yuk. Dia pingsan nih. Dia pingsan. Angkat dulu. Bapaknya tiba-tiba pingsan di sana. Gue bilang sama anak-anak, udah angkat bapaknya, bawa ke rumah. Nyampe di rumah bapaknya ngamuk banget gitu. Bapaknya ngamuk di situ kalau emang ada satu kalimat yang gua dengar gitu lah. Yang mana bapaknya Esti ini bilang kalau dia mau lari dari semuanya, dia udah nggak kuat dan dia pengen bunuh diri. Pukul aja. Bapak mau mati aja. Bapak mau mati aja. Ini siapa? Kamu pergi aja. Kamu ini mati. Bapak gak mau hidup. Pergi semuanya, pergi. Mau kita keluar biar ngomong. Bapak pergi mati. Bapak gak mau hidup lagi. Kamu pergi. Kamu pergi. Ayahnya benar-benar menolak semua pendapat yang kita berikan. Di situ akhirnya gue mencoba buat menenangkan Hesti. Gue sama Hesti dan Komo kita keluar dari rumah. Di situ dia masih shock banget, dia masih sedih banget atas kejadian yang menimpa dia. Aku capek, Kak. Bapak terus-terusan mau bunuh diri. Aku nggak kuat. Ini mulanya gimana sih? Kenapa papa kamu jadi sering mencoba untuk bunuh diri? Masalahnya apa? Papa tuh kayak gini awalnya tuh karena kita hidup tuh enak, Kak, berkecukupan. Tapi mulai ke depannya tuh bisnis papa aku tuh turun. Papa aku sakit. Mama aku udah gak peduli lagi sama papa aku. Aku bingung aku harus ngapain. Dia ngaku sama kita, dia udah nggak kuat dengan situasi seperti ini. Tapi Esti ngejelasin, kalau selama ini bapaknya cuma mengancam doang, tapi sekarang Esti benar-benar ngelihat bapaknya mencoba untuk bunuh diri. Astagfirullah.
Bapak mulai sakit udah kapan? Bapak mulai sakit 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun ini Bapak udah stroke. Iya, Bapak udah sering coba buat bunuh diri kayak gitu. Jadi kejadian yang kamu lihat tadi itu udah biasa. Kamu Tapi- udah sering ngalamin hal kayak gitu. Tapi aku baru kali ini ngeliat bener-bener dengan mata aku sendiri, Kak. Selama ini cuma ngancam doang. Iya, selama ini aku cuma dengar dari tetangga kalau selagi aku nggak di rumah, Kak. Aku malu, Kak. Di sini gue bilang sama Esti, kamu harus kuat. Tim kata kamu tuh sudah ada di sini. Kamu harus tegar untuk membantu Bapak keluar dari masalah. Sekarang kamu berhenti dulu nangisnya. Kamu harus kuat. Stop nangisnya. Kita nggak pengen untuk lihat kamu nangis lagi. Kalau kamu nangis berarti kamu kalah. Semangatin diri kamu gitu. Kalau kamu bisa ngebantuin Bapak. Kalau kamu sayang sama Bapak. Oke? Mana semangatnya? Sekarang udah ada kita, ada tim kata kamu putus di sini. Oke, kita akan bantu di sini bagaimanapun caranya gitu. Kita ubah gitu loh sudut pandang Bapak terhadap cobaan yang lagi dialami sama dia. Dan insya Allah gitu loh. Semoga apa yang akan kita lakukan nanti gitu bisa bikin Bapak sadar. Gue sama Komo terus coba buat tenangin dia. Sementara Odi di dalam nenangin ayahnya. Pak, sabar, Pak. Iya. Kamu sudah tahu posisi saya. Iya, Saya sudah begini. Iya, Pak. Iya. Saya tidak berguna untuk Iya, anak istri ya saya. Allah, ya Allah. Saya lebih mati. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Isi, Pak, tenang dulu, Pak. Detik waktu terus berjalan. Pak, sabar, Pak. Semua yang bakal hidup ini memang pasti akan meninggal, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Tapi kita nggak boleh, Pak, mendahului kehendak Allah, Pak. Bapak masih dikasih kehidupan, masih bisa nafas, meskipun sakit, tapi masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, Pak. Ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Bapaknya udah mulai tenang. Gak lama Kolidi pun keluar dan Kolidi bilang kalau dia akan menelpon seorang ustadz gitu, temennya dia. Karena kita harus melakukan pendekatan yang berbeda untuk kasus kali ini. Bapak gimana? Udah tenang? Iya, alhamdulillah Bapak udah tenang, udah menenangkan diri. Barusan coba aku bimbing ya, beristighfar. Alhamdulillah, insya Allah udah ingat kepada Allah. Cuman aku lihat ini masalahnya sangat kompleks ya, sangat berat. Oleh karena itu kayaknya aku mau mencoba menghubungin temen, ini seorang ustadz yang kayak pendekatan ini harus lain, gitu kan? Boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah kan? Setuju. Kita bisa muhasabah sama-sama nanti di sini. Boleh, gimana? Ya, nggak apa-apa ya Mbak ya? Kamu lihat nggak semangatnya kita di sini untuk ngebantuin kamu? Oke? Kalau kita udah semangat kayak gini, berarti kamu juga harus semangat. Ya? Makasih ya, Kak. Gue bilang sama kalau disilahkan kita lakukan apapun itu untuk ngebantuin bapaknya Hesti. Nggak lama kalau dia nelfon Ustadz dan Ustadz bilang kalau dia siap untuk ngebantu. Alhamdulillah banget. Sekarang kamu temenin bapak, kita akan atur semuanya, kita akan usahain semuanya, kita akan hubungin kamu secepatnya. Kita nggak akan lama-lama di sini gitu, kita nggak akan lama-lama untuk kita mikir tentang apa yang akan kita lakuin. Kita akan bertindak sekarang juga. Dan kalau bisa bapaknya juga dijaga, jangan sampai keluar rumah dulu deh. Oke. Halo? Oke. Assalamualaikum. Bisa komil? Ya. Oke, yuk temenin bapak. Ustadz, iya Ustadz, saya ini Ustadz apa? Butuh bantuan Ustadz. Dong. Oke. Iya, bisa datang nggak Ustadz? Ada temen lagi yang free nggak? standby di sini. Oh, hari ini nggak bisa. Oh, besok ya Ustadz. Ngebantuin Ya. dia. Nanti saya jemput dulu, nanti ikut ke lokasi ini. Kayaknya perlu di muhasabah, kita zikir sama-sama nih Ustadz, gitu kan. Ada problem keluarga. Ya besok. Kalau nggak temuin aja sekarang. Kalau nggak di kantor aja, di Transtv aja. Di Transtv. Yuk. Bisa hari ini? Oke, Kalau yuk di hari ini Transtv. nggak bisa, gitu kan. Besok mau. Kalau nggak kita urus dulu, kita ngobrol dulu sama tim. Yang penting kan Ustadz bisa. Kita obrolin. Saya jemput Ustadz, nanti ikut saya ke lokasinya, ke rumahnya ya. Oke Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Beliau jawab tapi nggak bisa hari ini, bisanya besok. Ya udah. Kita memutuskan juga untuk kayaknya ini udah terlalu berat banget masalahnya karena temennya Odi juga nggak bisa datang hari ini. Akhirnya kita memutuskan untuk mengakhiri kasus hari ini. Light 'em up, tell me where you are, tell me where you are.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini gengs, alhamdulillah kita udah barengan sama Ustadz Guntur Bumi gitu loh, dan kita mengharapkan banget kehadiran Ustadz pada saat ini gitu, karena memang kita pengen untuk Ustadz memberikan nasihatnya dia gitu loh kepada bapaknya Esti. Ya, pokoknya nanti coba buat. Iya benar. Yang berantem siapa? Hah? Siapa? Kenapa? Ya, pokoknya nanti coba buat. Iya benar. Yang berantem siapa? Hah? Siapa? Kenapa? Ngomong tadi dulu, ngomong. Dulu kamu. Gini, Pak dulu. Oke, enggak, itu kan lagi ribut Pak Ustadz gitu lah. Maksudnya enggak, kalau orang lagi ribut kan emang harus kita Iya, untuk tapi nanti tenangin dulu, gitu loh. jangan pakai emosi. pakai strategi bagaimana misi kita berhasil dengan baik. Sebelum nyampe di rumah, ada seorang wanita lagi marah-marah sama si ayahnya Hesti dan si Hesti ini. Dan gue bisa tebak ini adalah ibunya Hesti. Ya Allah, Bu. Kasihan Bu, Bapak Bu. Kurang. Dulu waktu ada uang Iya. ibu nggak mau nabung, Bu. Loh, ibu itu Udah Bu. Ibu itu memang sudah enak pada saat itu, ya. Mana bisa ibu nabung? Sekarang kamu udah nggak kerja, kamu bangkrut, ya kan? Kamu sekarang sakit, lumpuh lagi. Aduh, ini lagi nih, kamu ngapain sih? Itu istrinya loh. Ya iya, tapi ini kan urusan keluarga, kita Ya jangan nggak, langsung maksudnya keluar emang dulu urusan lah. keluarga gitu loh. Tapi pantas nggak seorang istri ngomong kayak gitu sama suami? Pantas iya, nggak tapi Ustadz jangan gitu? keluar dulu. Kalau emang nggak pantas berarti emang kita wajib dong untuk nasihatin istrinya gitu loh Pak Ustadz. Gue pada saat itu emang langsung pengen ada di sana gitu loh. Jadi itu harus segera diberhentiin gitu. Dia nggak bisa seperti itu. Udah, sekarang ibu mau kerja, mau cari uang buat kalian. Sekarang kalau ibu nggak kerja, kalian mau makan apa? Mau makan apa? Coba. Kamu mau makan apa kalau ibu nggak kerja? Hah? Kamu anak kecil gak usah ikut-ikutan. Gak tahu apa-apa, ini urusan orang tua. Ngerti nggak kamu? Hah? Tahu nggak? Gara-gara dia nih, kita jadi miskin semua. Ibu kok kayak ngomong kayak gitu Nggak Bu. boleh ngomong begitu, Pak. Pak Ustadz dengar nggak apa yang dia omongin gitu loh. Dia ngerasa kalau suaminya ini adalah orang yang nggak penting buat dia, karena emang suaminya nggak bisa untuk nafkahin dia, dan suaminya pun udah miskin, udah penyakitan juga, dan nggak pantas Ustadz seorang istri ngomong kayak gitu sama suami Pak Ustadz. Di situ Komo nggak kuat, dia bener-bener emosi banget ngelihat si ibunya Hesti ini. Sampai akhirnya ternyata Komo juga nggak bisa nahan emosinya dan langsung cabut. Gue di situ ngejar dan bener kagetlah si ibunya. Bapak kan jadi cantik, Bu. Ibu harus cari uang, ya, untuk kalian makan. Ngerti nggak? Lu lihat nggak si kliennya kita pun gitu dimaki-maki sama ibunya. Tapi guys, kita di sini nggak boleh, mau kompor-komporin juga nggak boleh. Kita kan nggak tahu masalah keluarga orang. Ngomong. Ibu ini suami ibu, ini anak ibu, Bu. Oke, ini suami ibu, ini anak ibu gitu loh. Pantas nggak ibu ngomong kayak gitu sama suami ibu gitu. Ya kita dari Trans TV, kita datang ke sini karena buat dia. Tolong ya, jangan ikut campur urusan ini, rumah tangga saya. Iya, saya Ya? tahu. Tapi ibu tahu nggak suami ibu kemarin udah mencoba buat bunuh diri gitu loh. Kamu sabar. Kan ya? Ya kan? Dia nggak nyusahin. Allahu Akbar, subhanallah. Ada ya seorang istri mendukung suaminya untuk bunuh diri gitu secara nggak langsung. Kamu juga ngapain sih ikut-ikut? Anak kecil? Udah. Ya Allah, istighfar, Kamu ikut-ikut sendiri anak kecil. ya Allah, ingat dosa, Bu, ingat dosa. Bu, ingat Allah. Jadi nggak usah mikirin dosa. Ingat Allah, Ibu. Udah, saya mau kerja. Tapi jangan kayak gitu, Bu. Tolong. Saya, Ibu ini. terima kasih Pak Ustadz udah datang. Tapi ini keluarga Ibu. Tolong, urusin mereka. Bu, kita sama-sama perempuan, Bu, nggak harus kayak gini. Coba Ibu pikirin, Bu, kalau anak Ibu kayak gimana. Dia pergi ninggalin suaminya yang lagi sakit dan juga anaknya di sana. Di situ gue marah banget, gue kejar dia, walaupun dia marah sama gue, tapi gue juga nggak bisa nahan emosi gue marah dan gue sedih banget di situ ngelihatnya.
perasaannya Kamu diajak ngurus ngomong dia. kayak Ya gitu. silahkan urus. Kenapa saya jadi yang ngurus? Itu kan Ya, keluarga ibu. kenapa kamu urusin urusan Bu, saya? banyak Ini orang rumah mau. tangga saya. Tapi banyak, Anda jangan Bu, ugut-ugut banyak saya. orang Bu mau punya keluarga. Ya, Ibu dikasih terus? suami, dikasih anak. Anak itu udah anugerah nggak Bu. berguna itu. Mamanya Esti ini seakan-akan udah nggak peduli lagi dengan apa yang namanya dengan akhirat. Papanya Esti ini pun juga nggak bisa untuk langsung terbuka sama kita. Sudah mungkin kau Sabar, sabar. Ya, ingat kepada Allah, Pak. Allah tidak ada di tangan saya. Baik, sabar. Usudon kepada Allah, Pak. Sabar Pak Ustaz. Sabar, Pak. Ini ujian dari Allah. Begini Pak Ustaz. Ayo bantu Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz. Begini Pak. Masa bodoh. Saya tidak mau nasihat Pak Ustaz lagi. Gue ngerasa dia malu dengan permasalahannya dia sekarang. Gue minta untuk Ustaz Guntur Bumi langsung memberikan banyak nasihat sama dia gitu. Menyuruh dia untuk istighfar gitu. Bapak lihat ini anak Bapak, Hesti. Bapak nggak sayang sama dia. Dia selalu nangis ngeliat Bapak kayak gini, Pak. Bapak sayang harusnya. Karena seorang suami mempertanggungjawabkan dosa istrinya dan anak-anaknya. Saya banyak Pak Ustaz. Saya belum Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Meskipun tadi ada penolakan dari dia gitu loh, gue pun juga mencoba untuk memberikan nasihat sama dia untuk dia lebih sedikit terbuka gitu, untuk dia lebih sedikit tenang gitu. Akhirnya lama kelamaan dia ngelunak. Tenangkan batinnya, Pak ya. Ini bukti Allah sayang. Tidaklah suatu hambanya Allah tertimpa musibah sakit. Ini salah satu sebagai perontok segala dosa-dosa. Tenangkan batinnya, Pak ya. Ini bukti Allah sayang. Tidaklah suatu hambanya Allah tertimpa musibah sakit. Ini salah satu sebagai perontok segala dosa-dosa. Ular, ayo cepetan. Allahu Akbar. Tolong, berat. Si Merdi tadi mana? Ada yang ngikut? Oke, ada yang ngikutin ibunya nggak? Ada. Si Merdinya mana? Si Merdinya mana? Sama Doni. Oke. Sampai akhirnya gue balik lagi ke rumah Hesti. Dan saat gue balik ke rumah Hesti, gue ngeliat ayahnya ini udah dibaringkan di ruang tamu. Bapak bangun, Pak. Allah bersama dengan hambanya yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan hamba-hambanya yang sabar. Yakinlah, Allah memberikan ujian kepada hambanya, tidak melebihi dari batas kemampuannya, sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Di situ Ustadz juga ngasih tausiah-tausiah yang mencerahkan pikirannya dia. Dan di situ gue lihat juga dia sedih atas apa yang dia perbuat. Gue ngeliat Hesti nangis, sedih banget ngeliat ayahnya kayak gini gitu, keluarganya berantakan kayak gini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita ini banyak dosa. Semuanya makhluk ciptaan Allah pernah berbuat khilaf. Satu, bagaimana kita hadapi dengan penuh kesabaran. Pasti Allah memberikan surga yang akhir. Bapak harusnya terus banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Kita ajak untuk bersabar, menghadapi ujian itu dengan penuh kesabaran. Sampai akhirnya Pak Ustadz juga ngajak kita buat sholat bareng di situ. Pak Ustadz ngajak kita buat berdoa bareng. Bapak, kita lakukan sholat
Karena dengan sabar dan sholat, Allah akan membukakan jalan segala macam kesusahan dalam kehidupan kita. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mengajak bersama-sama sholat taubatan nasuha, sholat taubat, usolli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Pak Gunawan beserta saudara-saudara semuanya niatnya usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Kita taubat bersama-sama, semoga taubatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, aku lemah hina belum noda. Hapuskanlah, terangilah jiwa. Mohon kepada Allah, Pak. Sabar Pak Ustadz. Sabar, Pak. Ini ujian dari Allah. Nanti begini Pak Ustadz. Ayo bantu Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Begitu dah. Saya bodoh. Saya tidak mau nasihat Pak Ustadz lagi. Terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Rabb. Terimalah tobat kami, tobatan yang tobatan nasuha. Banyak kekhilafan kami yang kami lakukan, ya Rabb. Kami yakin Engkau memberikan ujian kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan kami, ya Rabb. Terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, Allah akan selalu di hatiku. Dan sampai akhirnya di situ gue ngeliat hal yang ngebuat gue bener-bener sedih banget. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ya Rabb. Kami pernah hilaf. Dia minta ampun sama Allah. Dia hilaf. Dan gue bilang sama Ustadz, mungkin Pak Gunawan dibimbing terus sama Pak Ustadz sementara waktu ini gitu ya Pak Ustadz. Mungkin saya sama teman-teman yang lain dan juga Esti mencoba untuk ketemu sama ibunya. Gitu lah. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan Esti ketemu sama ibunya, kita juga ada di situ, kita juga mencoba untuk memberikan nasihat kita sama mamanya Esti. Mudah-mudahan aja ya semua masalah ini bisa cepat selesai gitu dengan ridhonya Allah. Amin. Dan gue bener-bener setuju banget. Karena kita emang benar-benar harus ngomong sama ibunya. Karena menurut gue di sini sumber masalahnya adalah ibunya. Dan sampai di tempat kerjanya gue lumayan kaget karena tempat kerjanya ini adalah sebuah tempat karaoke gitu. Ini ngapain di tempat karaokean? Atau gua ngikutinnya ke sini. Oke, terus tadi nyokapnya ngapain? Ini yang gua dapat tadi. Ini nyokapnya kayak gini. Ini ibunya. Bener ini ibunya. Cuman gua juga enggak tahu. Kenapa emang? Wah, ini ibunya. Gue nggak mau berpikir apa-apa, tapi menurut gue ngapain kerja di tempat karaoke gitu. Astagfirullahaladzim, Kak. Aku tuh nggak tahu kalau mama aku tuh kerjanya kayak gini, Kak. Yang aku tahu tuh mama baik-baik aja, Kak. Mama tuh kerjanya bener, Kak. Gimana bisa jadi berkah gitu loh. Kalau kerjaan itu ya dimulai dengan cara yang nggak baik gitu. Ada rasa kecewa yang mendalam yang dirasain sama dia. Aku harus kasih tahu mama, Kak.
Biarin. Tapi harus diikutin, Mo. Kita masuk ke dalam ruangan itu. Lu di sini aja, Di. Lu di sini aja, Di. Di situ gue izinin dia buat keluar, Komo juga, tapi kita tetap ikutin. Astagfirullahaladzim, Mama. Mama lagi ngapain, Ma? Mau keluar, Mama. Mama tuh gak boleh di sini, Mama. Mama tuh ngapain, Ma? Kamu ngapain di sini? Kamu bikin malu Mama aja. Esi berhasil untuk bawa mamanya keluar di sana dan dia ngasih tahu sama mamanya, Mama jangan pernah ngelakuin hal ini. Ibu tuh gak sayang sama Ibu. Saya ini kerja cari uang, tahu nggak? Tapi ibu nggak seharusnya kerja yang ini, cari kerjaan yang Ibu halal. tuh Yang penting saya dapat Ibu uang. gak boleh kerja kayak gitu, Bu. Yang penting saya dapat uang, Mas, untuk biayain keluarga. Kalau sampai uang itu dibelikan makanan buat anaknya, ini jadinya nggak berkah. Dia kasih makan anaknya dengan uang haram. Ya. Contoh buat anak ibu, Bu. Coba bayangin anak ibu kalau gini jadi cewek-cewek kayak Uang, gitu, Bu. uang nggak segalanya, Bu. Gitu loh. Keberkahan keluarga Kalau segala-galanya. tidak mereka makan apa, Mas? Iya, tapi ibu kerjanya, ibu tahu nggak kalau kerjaan ibu ini nggak halal. Tapi mamanya sepertinya emang udah tidak peduli lagi gitu loh, gengs. Apakah pekerjaannya ini halal atau haram? Yang dia pedulin adalah dia harus mendapatkan uang. Kerjaan ibu Siapa yang ini. nggak halal? Yang penting saya dapat uang. Keluar. Ya, Pak. Ya. Kita semua diusir dari tempat karaoke itu. Dan sampai di depan tempat karaoke dia tetap masih marah banget sama Hesti. Gua marah sendiri, Bu. Kamu ya? Sampai Mama diusir. Ibu, dia anak ibu gitu. Dia anak ibu. Ibu yang ngelahirin dia, pantas nggak? Darah Ibu? daging ibu ini. Dia terus memberikan masukan ke dia gitu. Tapi dia benar-benar nggak peduli. Dia malah marah sama Esi dan juga marah sama kita. Ibu sadar, Ibu. Ibu tahu nggak apa yang Ibu lakuin ini salah gitu loh. Yang penting saya dapat uang, Mas. Ya uang nggak segala-galanya. Uang nggak segala-galanya, Bu. Dia cari rezeki yang halal. Kamu cabut sana. Marah gue sebagai wanita, gue marah banget ngeliat perilaku ibunya Hesti. Dia kayak gini karena dia sayang sama ibu gitu loh. Dia peduli sama orang tuanya. Iya, tapi ini kan saya cari uang, Mas. Ya cari uang. uang. Tapi kan masih Tahu banyak nggak? kerjaan halal yang lainnya, Bu. Ngapain Ibu kerjaan seperti ini gitu loh. Yang penting mereka bisa makan. Oke, ya, halo. Iya, jangan cari uang kayak Siapa? gini caranya, Bu. Nyontain Bentar, Medi. Sampai akhirnya gue dapat telepon gitu loh dari Ustadz Guntur Bumi dan juga tim gitu. Ternyata papanya Esi yang lagi bareng sama Ustadz Guntur Bumi gitu. Itu harus dilarikan ke rumah sakit. Kirim alamat rumah sakitnya ke gue. Oke, yuk. Orang tua lu di IGD, dia koma. Ini tuh semua gara-gara Ibu. Buat Ibu udah buat Bapak kayak gitu, Bu. Ibu gak sayang sama Bapak. Kirim alamat rumah sakitnya ke gua. Oke, yuk. Orang tua lu di IGD, dia koma. Ini tuh semua gara-gara Ibu. Buat Ibu udah buat Bapak kayak gitu, Bu. Ibu gak sayang sama Bapak. Bapak koma di rumah sakit sekarang. Ibu senang-senang sama cowok lain dengan kerjaan Ibu yang kayak gini. Cinta tak pernah salah, takkan pernah berubah walau kadang hati disakiti oleh salah. Kebukalah mata dia. Kebukalah naluri dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Gagal untuk memaafkan. Kak, ayo
di rumah sakit gitu lah, Esti masih dalam keadaan marah di sana gitu. Kita ngeliat Ustadz Guntur Bumi di situ dan Ustadz bilang kalau papanya emang harus untuk dilarikan ke rumah sakit. Bapak mana, Pak? Iya, memang tadi sempat pingsan, sempat kritis, jadi saya ambil langkah untuk dibawa ke klinik, Mas klinik. Enggak, sekarang kondisinya gimana? Kondisinya? Di ruangan apa sih? Di ruangan khusus ya. Kemudian bisa diantar ke dalam pusat, bisa ya diatur kesabarannya. Ternyata dia punya hati nurani dan di situ gue bersyukur banget. Gunawan, istrinya ingin sadar, ingin kembali dengan keluarga bersama-sama. Sekarang mungkin doa kita bersama. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berkat sabar bukakan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin merujuk rumah tangga kembali, ingin taubatan nasuha, ingin sayang bersama-sama lagi, ingin bersama-sama membangun rumah tangga ini dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah. Jaga keluarga ini ya Rabb. Jaga keluarga ini. Allahu anta Rabbi. اشتكنا والهوى نادانا والهوى نادانا. Gue sama Komo dan Odi, kita merasa lega banget karena kita bisa ngebuat keluarga ini bersatu kembali.